Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya kalian anak-anak hebat? Semoga selalu sehat dan semangat dalam menuntut ilmu. Berjumpa lagi dengan Ibu Ridi pada pelajaran tematik kelas 3, tema 1, subtema 1, pembelajaran 5. Hari ini kita mau belajar apa ya? Hari ini kita akan belajar yang pertama, aturan sebelum makan, yang kedua, ciri-ciri makhluk hidup, dan yang ketiga, operasi hitung bilangan cacah. Sebelum kita lanjut ke materi, jangan lupa berdoa dulu ya. Oh iya, Ibu mau bertanya, sudahkah kalian mengawali hari ini dengan sarapan? Sarapan atau makan pagi sangat penting loh, karena sebagai makhluk hidup kita perlu makan agar bisa terus bertenaga dalam mengerjakan semua kegiatan, termasuk belajar. Masih ingatkah kalian pada pelajaran sebelumnya bahwa salah satu ciri makhluk hidup adalah memerlukan makan dan minum? Sekarang coba perhatikan gambar seri berikut ini. Pada gambar yang pertama menunjukkan Udin dan teman-teman sedang bermain tanah. Gambar kedua, salah satu teman Udin yang sudah bermain tanpa mencuci tangan langsung makan. Sementara Udin dan teman-teman lainnya mencuci tangan terlebih dahulu. Kemudian, pada gambar yang ketiga, semua siswa sedang makan bersama. Nah, dan yang terakhir, gambar keempat, siswa yang tidak mencuci tangan sedang terbaring sakit. Berdasarkan keempat gambar seri ini, bisa kita buat sebuah cerita. Nah, sekarang coba perhatikan. Dari keempat gambar seri tadi, kita rangkai menjadi sebuah cerita. Di gambar yang pertama tadi, bisa kita rangkai cerita seperti ini. Suatu hari, ada 3 orang anak yang sedang asik bermain tanah. Kemudian gambar yang kedua, lalu mereka merasa lapar dan hendak makan. 2 dari 3 anak tersebut mencuci tangannya sebelum makan, sedangkan 1 anak tidak mencuci tangannya. Kemudian gambar ketiga bisa kita ceritakan seperti ini. Mereka bertiga pun makan dengan lahap. Nah, yang terakhir gambar yang keempat, keesokan harinya anak yang tidak mencuci tangan tersebut harus menanggung akibatnya. Dia sakit karena tidak mencuci tangannya terlebih dahulu sebelum makan. Teman-temannya pun menjenguk sembari mengingatkan untuk menjaga kebersihan. Nah, dari 4 gambar seri tadi bisa kita rangkai menjadi sebuah cerita yang menarik seperti ini. Nah, nanti kalian bisa mencoba merangkai sebuah cerita berdasarkan atau menurut versi kalian masing-masing yang masih berhubungan dengan 4 gambar seri tadi. Nah, selanjutnya berdasarkan cerita Udin dan teman-temannya tadi, bisa kita tarik kesimpulan bahwa ada kebiasaan baik yang harus kita lakukan, baik itu sebelum maupun sesudah makan. Kebiasaan baik saat makan itu apa saja ya? Yang pertama, kita harus mencuci tangan sebelum dan sesudah makan. Yang kedua, berdoa sebelum dan sesudah makan. Yang ketiga, makan makanan yang sehat dan bergizi. Dan yang keempat, makan secukupnya dan tidak membuang-buang makanan. Jadi walaupun misalnya kamu tidak menyukai makanan tersebut, kamu tidak boleh membuang-buang makanan tersebut, apalagi mengejek makanannya dengan mengatakan bahwa makanannya tidak enak. Oke, selanjutnya untuk tugas yang pertama, coba kalian perhatikan kembali gambar seri di depan, kemudian jawab pertanyaan berikut ini. Apa yang dilakukan salah satu teman Udin sehingga ia jatuh sakit? Tuliskan jawaban kalian pada buku latihan. Selanjutnya, mari kita baca bersama-sama aturan sebelum makan. Salah satu ciri makhluk hidup adalah tumbuh. Untuk bertumbuh, makhluk hidup perlu makanan dan air. Makanan yang baik untuk pertumbuhan adalah makanan yang bersih dan sehat. Kebersihan makanan juga akan mempengaruhi pertumbuhan. Jika makanan yang kita makan tidak bersih, kesehatan dan pertumbuhan kita akan terpengaruh. Satu cara menjaga makanan agar tetap bersih adalah dengan menutup makanan. Hal ini perlu dilakukan agar makanan tidak dihinggapi lalat atau hewan lainnya. Makanan dapat menjadi tempat lalat bertelur yang menyebabkan makanan menjadi kotor. Selain menjaga kebersihan, kita juga harus berdoa sebelum makan. Berdoa untuk berterima kasih atas karunia yang diberikannya. Makan sesuai kebutuhan. Menjaga kebersihan makanan serta berdoa sebelum dan sesudah makan merupakan contoh sikap bersyukur.
Nah, sikap bersyukur merupakan pengamalan sila pertama Pancasila, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Jika kita sudah makan sesuai kebutuhan, menjaga kebersihan, serta berdoa sebelum dan sesudah makan, berarti kita sudah melaksanakan sila pertama Pancasila. Berdoa juga menunjukkan sikap berterima kasih kepada Tuhan. Selalu berdoa sebelum dan sesudah melakukan kegiatan juga merupakan contoh pengamalan sila pertama Pancasila. Nah, selanjutnya untuk tugas kedua kalian, tuliskan kebiasaan yang kamu lakukan sebelum makan, lalu ceritakan di depan orang tuamu. Kemudian, bandingkan kebiasaanmu dengan kebiasaan orang-orang yang berada di rumahmu atau anggota keluarga lainnya. Adakah kebiasaan makan yang baik tetapi belum kamu lakukan? Bagaimana kamu akan melakukannya? Tulis jawaban untuk tugas 2 ini di buku latihan kalian. Sekarang coba perhatikan, di sini ada sebuah peternakan sapi. Nah, di sini diceritakan bahwa susu sapi adalah salah satu contoh makanan yang sangat baik untuk kesehatan. Beberapa perusahaan memproduksi susu sapi dalam bentuk kemasan kotak siap saji agar mudah dikonsumsi. Berikut ini adalah jumlah susu kemasan kotak yang dapat dihasilkan oleh beberapa perusahaan. Sekarang kita perhatikan di sini ada 5 perusahaan, yaitu perusahaan A, B, C, D, dan E. Dari perusahaan A sampai perusahaan E ini, mereka menghasilkan jumlah susu kemasan per bulan yang berbeda-beda. Coba kalian perhatikan di sini, untuk perusahaan A ada yang 1.200 kotak, perusahaan B menghasilkan 3.000 kotak, perusahaan C menghasilkan 4.800 kotak, perusahaan D menghasilkan 3.250 kotak, dan perusahaan E menghasilkan 2.200 kotak. Di sini ada tugas yang harus kalian selesaikan. Kita perhatikan soal yang pertama. Manakah perusahaan yang menghasilkan susu kemasan kotak paling banyak setiap bulan? Tadi dari perusahaan A sampai perusahaan E itu coba kalian amati satu persatu. Bisa kalian urutkan dari yang paling besar dulu ke yang paling kecil. Di sini perusahaan yang menghasilkan susu paling banyak per bulannya adalah perusahaan C 4.800 kotak. Kemudian dilanjutkan dengan perusahaan D dengan 3.250 kotak. Selanjutnya perusahaan B 3.000 kotak. Kemudian perusahaan E 2.200 kotak. Dan untuk pertanyaan yang kedua, manakah perusahaan yang menghasilkan susu kemasan kotak paling sedikit setiap bulan? Bisa kita lihat bahwa perusahaan A menghasilkan susu kemasan yang paling sedikit, yaitu sejumlah 1.200 kotak. Untuk menyelesaikan tugas yang ketiga, perhatikan contoh soal berikut ini. Di sini ditanyakan berapa jumlah susu kemasan kotak yang dihasilkan perusahaan A dan D. Nah, permasalahan tersebut bisa diselesaikan dengan penjumlahan. Penjumlahan dapat dilakukan dengan cara susun ke bawah. Letakkan bilangan sejajar sesuai nilai tempatnya, lalu jumlahkan sesuai kelompok. Perusahaan A menghasilkan 1.200 kotak, perusahaan D menghasilkan 3.250 kotak. Nah, sekarang kita jumlahkan. Sebelumnya angkanya kita sejajarkan dulu. 1.200 ditambah 3.250. Satuan kita sejajarkan dengan satuan, puluhan dengan puluhan, ratusan dengan ratusan, dan ribuan dengan ribuan. 0 ditambah 0 sama dengan 0, 0 ditambah 5 sama dengan 5, 2 ditambah 2 sama dengan 4, dan 1 ditambah 3 sama dengan 4. Total ada 4.450 kotak. Bagaimana? Apakah kalian sudah paham bagaimana cara menjumlahkan dengan cara susun ke bawah? Kalau sudah mengerti, sekarang kalian kerjakan tugas 3. Ada soal nomor 1 sampai dengan nomor 5. Tulis jawabannya di buku tulis kalian. Jangan lupa sertakan bagaimana caranya atau proses untuk mendapatkan jawabannya.
Bisa dengan menggunakan teknik penjumlahan susun ke bawah seperti yang Ibu ajarkan pada video tadi. Terima kasih sudah menyimak dari awal sampai selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.